Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Kuliah Kelembagaan Organisasi dan Kepemimpinan pagi ini kita akan bersama-sama berdiskusi terkait dengan kelembagaan dan pemimpin dalam pengembangan masyarakat pedesaan. Terdapat dua sub pokok bahasan pada pagi hari ini. Yang pertama adalah kita akan diskusi terkait dengan kepemimpinan organisasi dan kelompok di pedesaan. Berikutnya kita akan membahas penggolongan pemimpin menurut bidang di pedesaan. Pada sub pokok bahasan pertama, kita akan berdiskusi tentang kepemimpinan organisasi dan kelompok di pedesaan. Pada subbab ini akan membahas mengapa pedesaan penting untuk diperhatikan dan seperti apa kepemimpinan organisasi dan kelompok yang ada di pedesaan. Bicara kemiskinan di Indonesia, maka tidak lepas kita bicara terkait dengan pengembangan masyarakat dari pinggiran. Mengapa seperti itu? Mari kita lihat dulu data kemiskinan tahun 2004 sampai 2014 yang diambil dari BPS tahun 2014. Terlihat bahwa terdapat penurunan kemiskinan dari tahun ke tahun walaupun tidak bisa dikatakan signifikan, di mana tahun 2014 mencapai 10,96%. Ini merupakan rekor kemiskinan paling rendah sejak tahun 1970. Jika kita merujuk pada bagaimana pola kemiskinan di Indonesia tahun 2004 hingga 2014, terlihat bahwa kantong kemiskinan di pedesaan mencapai 14-20%, sedangkan kantong kemiskinan di perkotaan sekitar 8-14%. Di mana kantong kemiskinan ini banyak terkonsentrasi di kawasan Timur Indonesia atau KTI, Pantai Selatan Jawa, dan Pantai Barat Sumatera. Terdapat 183 kabupaten tertinggal hingga tahun 2015 dan 70%-nya ada di KTI. Penyebab utamanya yang pertama adalah letak geografis terpencil dan sulit dijangkau, kondisi infrastruktur sosial ekonomi kurang memadai, kegiatan investasi dan produksi masih minim, serta berada di kawasan perbatasan antar negara. Sampai tahun 2014, struktur perekonomian Indonesia secara spasial masih didominasi kelompok provinsi, kabupaten, atau kota di Jawa dengan kontribusi PDB 58,51%, Sumatera 23,63%, dan KTI sebagai kawasan pinggiran hanya sekitar 17,96%. Sehingga pola pembangunan timpang masih terjadi di mana kuatnya pusat yaitu Jawa sampai Sumatera sebagai gravitasi pembangunan dan menyisakan pinggiran yaitu KTI dan desa. Inilah yang mencirikan kemiskinan Indonesia, maka penting untuk melakukan pengembangan masyarakat dari pinggiran atau dari konteks desa tadi. Cukup banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk membangun Indonesia dari pinggiran, diantaranya yaitu prioritas program unggulan jangka pendek ada sekitar 9 dan mungkin masih banyak lagi. Di antaranya ada gerakan desa mandiri di 5.000 desa, pendampingan, dan sebagainya. 9 prioritas ini menjadi prioritas program unggulan dengan harapan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat pedesaan dan mengurangi angka kemiskinan. Dalam upaya pengembangan masyarakat pedesaan yang harus dilakukan, penting memahami dua pendekatan utama, yaitu pendekatan komunitas dan pendekatan kawasan. Pendekatan komunitas yaitu pendekatan yang melakukan pemberdayaan dan partisipasi dengan strategi bonding dan bridging. Strategi bonding yang dimaksud yaitu memanfaatkan adanya ikatan yang kuat dalam sistem sosial seperti halnya keluarga yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan keluarga lain yang masih satu etnik. Jadi memanfaatkan ikatan-ikatan yang kuat seperti adanya norma, nilai pada suatu masyarakat yang dijadikan strategi dalam pemberdayaan dan partisipasi.
Selanjutnya adalah bridging yang dilakukan sebagai sebuah strategi, yaitu dapat dilihat seperti mendorong masyarakat untuk mengembangkan potensi yang ada dalam komunitas, seperti berpartisipasi dalam asosiasi dan jaringan lainnya. Kemudian adanya institutional capacity, yaitu peningkatan kapasitas kelembagaan. Di sisi lain, juga perlu dilakukan pendekatan kawasan atau regional dengan strategi keriting atau linking. Jika strategi bridging, yaitu adalah memperkuat bagaimana masyarakat berinteraksi dengan kelompok-kelompoknya, seperti terlibat di asosiasi jaringan yang ada di sana. Jika keriting atau linking mendorong masyarakat untuk mulai berpartisipasi pada kelompok-kelompok di luar komunitas mereka. Nah, hal inilah yang menjadi strategi pendekatan kawasan dengan institutional incentive, yaitu adanya insentif kelembagaan. Sehingga komunitas atau masyarakat desa contohnya tidak hanya bekerja sama dengan desanya saja, tapi juga bekerja sama dengan desa-desa lain yang memiliki karakteristik yang sama. Setelah memahami bagaimana kondisi masyarakat pedesaan pada konteks kemiskinan dan kantong kemiskinan yang berada di pedesaan, dan setelah memahami bagaimana pendekatan yang dilakukan dalam pengembangan masyarakat, yaitu pendekatan community dan pendekatan regional atau kawasan, penting juga untuk memahami 3 aspek dalam rural community. Yang pertama adalah local community, yaitu bagaimana struktur dan kultur masyarakat. Kemudian memahami lokal ekologi, yaitu pola adaptasi ekologi masyarakat, dan collective action atau aksi bersama, dalam konteks ini kelembagaan yang ada di pedesaan. Sebelum berdiskusi lebih jauh tentang pengembangan masyarakat yang sebaiknya dilakukan di pedesaan, penting untuk memahami pengembangan masyarakat itu sendiri. Pengembangan masyarakat adalah suatu metode atau pendekatan pembangunan yang menekankan adanya partisipasi dan keterlibatan langsung penduduk dalam proses pembangunan, di mana semua usaha swadaya masyarakat disinergikan dengan usaha-usaha pemerintah setempat dan stakeholder lainnya untuk meningkatkan taraf hidup, dengan sebesar mungkin ketergantungan pada inisiatif penduduk sendiri, serta pelayanan teknis sehingga proses pembangunan berjalan efektif. Jadi pada konteks pengembangan masyarakat, maka partisipasi menjadi penting. Karena semakin tinggi partisipasi masyarakat, inisiatif masyarakat, maka semakin baik pengembangan masyarakat itu supaya semakin berjalan efektif. Tentunya tujuan dari pengembangan masyarakat yang dimaksud di sini adalah untuk meningkatkan taraf hidup. Mengulas kembali apa yang mungkin sudah rekan-rekan dapatkan di mata kuliah pengembangan masyarakat, bahwa terdapat 5 hal yang penting untuk diperhatikan. Yang pertama adalah bagaimana pengorganisasian komunitas dilakukan, pengembangan jejaring, pengembangan kapasitas, komunikasi, informasi dan edukasi, dan tentunya advokasi. Setelah memahami dan berdiskusi terkait dengan kondisi realitas kemiskinan di pedesaan, kemudian bagaimana program-program pengembangan masyarakat dan pendekatan serta strategi yang harus dilakukan, hingga bagaimana arti dari pengembangan masyarakat dan tujuan dari pengembangan masyarakat itu sendiri, maka penting juga untuk memahami apa sebenarnya yang disebut dengan community itu. Community menurut Park 1952 menegaskan bahwa komunitas itu bukan saja hanya sekumpulan orang, tetapi adalah sekumpulan dari institusi atau kelembagaan. Ya, a community is not only a collection of people, but it is a collection of institution. Sehingga tadi institutions ini ya, collection of institutions ini, dia membedakan dengan social constellation yang lain. Jadi komunitas itu bukan cuman kita melihat bahwa ada sekelompok orang berbeda dengan kelompok, tapi komunitas jauh lebih dalam dari itu. Dia adalah sekumpulan-sekumpulan kelembagaan yang ada pada satuan itu. Ya.
Karena community itu adalah a collection of institutions, sekumpulan kelembagaan, maka penting untuk memahami adanya penggolongan kelembagaan berdasarkan sektor di tingkat lokalitas. Terdapat 3 penggolongan kelembagaan berdasarkan sektor, yaitu sektor publik, sektor partisipatori, dan sektor private atau privat. Sektor publik mencakup administrasi lokal, pemerintah lokal, dengan bentuk organisasi biasanya birokrasi, politik, dengan peranan individu dalam hubungannya dengan ragam bentuk organisasi lokal adalah warga negara atau pada konteks politik dia sebagai pemilih. Kemudian untuk sektor partisipatori mencakup organisasi sukarela atau koperasi dengan bentuk organisasi itu organisasi atau swadaya, dan peran individu dalam hubungannya dengan ragam bentuk organisasi lokal yaitu anggota. Dan sektor private dia mencakup organisasi pelayanan ya, bisnis swasta dengan bentuk organisasi nirlaba atau laba, dan bentuk organisasi bentuk peranan individu dalam hubungannya dengan ragam bentuk organisasi lokal yaitu klien atau langganan. Jadi kalau dia nirlaba cenderung peran individu di situ klien, kalau dia laba peran individu cenderung kita menyebutnya langganan. Baik, sekarang kita akan membahas terkait dengan 3 pilar penopang kelembagaan. Hal ini cukup penting. Scott tahun 2008 menyebutkan bahwa terdapat 3 pilar penopang kelembagaan, yaitu pilar regulatif, pilar normatif, dan pilar kultural kognitif. Ketiga pilar ini secara umum dapat dibedakan dengan 7 aspek. Yang pertama adalah dasar kepatuhan. Regulatif mempunyai dasar kepatuhan itu kelayakan. Jadi apakah itu ditaati atau tidak berdasarkan kelayakannya. Sedangkan normatif sudah sampai pada social obligation atau kewajiban sosial sehingga orang menaati atau menaati kelembagaan tersebut karena memang itu sudah bagian dari kewajiban sosialnya dia. Berbeda lagi dengan cultural kognitif. Sudah sampai pada taken for granted dan share understanding. Sehingga orang patuh atau mengikuti atau menjalankan atau mentaati kelembagaan tersebut karena memang sudah ada kesepahaman ya bersama di antara mereka bahwa itu harus dilakukan, itu penting untuk dilakukan. Jadi bukan sekedar sebuah tanggung jawab, bukan sebuah kelayakan, tetapi memang hal yang biasa dilakukan, bahkan sudah sangat terinternalisasi. Kemudian pada aspek kedua adalah basic of order-nya. Kalau regulatif dia bicara pada regulative rules ya, aturan regulative rules. Sedangkan normatif dia sudah mulai pada tataran binding expectation ya, mengikat harapan. Ada harapan-harapan yang mengikat. Kalau kita melakukan ini maka kita akan seperti apa gitu. Kemudian pada konteks kultural kognitif sudah menjadi konstitutif skema. Jadi itu sudah hal yang memang patut untuk dilakukan, skema kita untuk secara otomatis melakukan itu. Kemudian secara mekanisme, regulatif cenderung koersif atau paksaan, sedangkan normatif cenderung normatif ya, dan kultural kognitif dia mimetik, meniru. Jadi mekanismenya dia menjalankan kelembagaan itu karena dia melihat orang-orang lain juga melakukan hal yang sama. Jadi bukan berdasarkan paksaan lagi, bukan berdasarkan normatif ya, dan tapi ini karena memang semua orang melakukan dan dia melakukannya. Logiknya regulatif itu dia instrumentality ya. Kemudian kalau normatif itu appropriateness, apakah itu cocok atau tidak cocok dilakukan, baik atau tidak baik untuk dilakukan. Sedangkan kalau kultur kognitif dia sudah bicara ortodoksi, hal yang sudah sangat melembaga sekali, hal yang sudah sangat akan dia lakukan tanpa dia harus berpikir apakah itu pantas atau tidak pantas, tapi memang hal yang sudah menjadi bagian dari mereka. Kemudian indikatorsnya kalau regulatif dia bicara rules, laws ya, sanksi. Kemudian kalau normatif ini bicara sertifikasi, accreditation ya. Sedangkan kalau kultur kognitif indikatornya itu sudah menjadi common belief ya, keyakinan bersama, di mana sudah share logic of action dan isomorphism. Jadi isomorphism adalah atau
isomorphism adalah gejala di mana untuk daerah yang sama atau karakteristik yang sama biasanya memiliki karakteristik organisasi yang sama tanpa mempertimbangkan apakah itu efektif atau tidak. Misalnya di suatu daerah sudah terbiasa ada wakil ketua RT, padahal sebenarnya dalam konteks organisasi wakil ketua RT itu tidak efektif ada. Tapi karena itu sudah terbiasa dilakukan dan aneh kalau tidak ada itu, maka itu tetap dilakukan gitu ya. Kemudian efeknya kalau regulatif itu dia merasa bersalah atau tidak bersalah ya. Kemudian kalau normatif itu malu atau justru bangga. Kalau kultur kognitif itu sudah certainly kepastian ya atau justru kebingungan gitu. Kemudian basic of legitimacy-nya kalau regulatif tuh legally sanctioned ya, ada sanksi yang legal di sana. Kalau normatif morally governed, dan kalau kultur kognitif dia comprehensible, recognizable dan cultural supported. Jadi sudah menyeluruh, kemudian didukung dan tadi ya culturally supported. Memahami community tentunya kita harus memahami kelembagaan. Ada cukup banyak kelembagaan di pedesaan. Pada kesempatan kali ini dipaparkan pada rekan-rekan ada contohnya 17 kelembagaan yang di pedesaan. Walaupun saya yakin jumlah ini juga relatif atau mungkin lebih banyak sesuai dengan karakteristik desanya. Salah satu contoh kelembagaan adalah kelembagaan ekonomi yaitu simpan pinjam, arisan, ada beras perelek, kematian, pengajian, lumbung paceklik, hingga kelembagaan yang bersifat lebih formal yaitu pemerintahan desa. Baik, berikut adalah pembahasan dari subbab pertama, membahas bagaimana konteks pentingnya memahami pedesaan karena kemiskinan, kantong-kantong kemiskinan berada di banyak di pedesaan, kemudian bagaimana cara pendekatannya, pengembangan masyarakatnya, hingga sampai kepada jenis-jenis kelembagaan, penggolongan kelembagaan, pilar-pilar kelembagaan. Berikutnya kita akan masuk kepada subbab kedua. Subbab berikutnya kita akan bicara penggolongan pemimpin menurut bidang di pedesaan. Memahami kelembagaan, tentunya kita juga harus menyadari bahwa dinamika kelembagaan selalu akan menyertai kelembagaan itu. Dinamika kelembagaan adalah pola interaksi sosial yang berulang di antara anggota kelembagaan. Salah satu faktor yang mempengaruhi dinamika kelembagaan adalah kepemimpinan. Selain itu ada faktor lain yaitu ukuran kelembagaan, pengambilan keputusan, konformitas, dan kontrol. Karena kepemimpinan mempengaruhi dinamika kelembagaan, maka pada konteks ini penting untuk memahami penggolongan kepemimpinan yang ada di pedesaan. Pada umumnya, terdapat 5 pemimpin menurut bidang di pedesaan. Tadi seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya bahwa konteks ini cukup relatif mengingat ini dipengaruhi oleh kebutuhan dari desanya. Namun pada umumnya biasanya terdapat 5, yaitu pemimpin pada bidang pertanian, pemimpin pada bidang perekonomian, pemimpin pada bidang pemerintahan atau organisasi politik, pemimpin bidang keagamaan atau kepercayaan, dan pemimpin bidang kesejahteraan sosial. Seperti yang sudah kita bahas bersama pada subbab sebelumnya, dijelaskan bahwa tujuan pengembangan masyarakat adalah peningkatan taraf hidup. Maka pemimpin diharapkan mampu mengawal pengembangan masyarakat sampai pada tujuannya. Pemimpin yang seperti apa pada bidang-bidang yang sudah disebutkan ini, yang harus seperti apa dan bagaimana agar pengembangan masyarakat dapat sampai pada tujuannya yaitu peningkatan taraf hidup, kita akan bahas pada slide berikutnya. Salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu mengembangkan entrepreneur di pedesaan. Salah satunya adalah dengan menekankan kreativitas berbisnis dalam perubahan paradigma bisnis. Mengapa kreativitas bisnis jadi penting?
karena kreativitas merupakan usaha untuk keluar dari kesulitan dan kejenuhan bisnis atau cara menemukan jalan untuk tetap bertahan dan berkembang di tengah persaingan. Bagaimana cara menemukan jalan keluar? Jika kita mengacu pada paradigma lama, maka kita akan diarahkan untuk think out of the box atau berpikir di luar kotak. Namun, kini dengan paradigma baru, kita ditekankan untuk thinking in new boxes atau berpikir dalam kotak-kotak baru. Jadi bukan berpikir di luar kotak, tapi kita berpikir dalam kotak-kotak yang baru. Sebagai contoh adalah paradigma lama, kita ditekankan untuk think out of the box, yaitu berpikir di luar kotak. Contohnya seperti apa? Kotak stereotip bahwa kopi pastilah hitam. Sebelum ada fakta kopi tidak hitam, Anda akan kesulitan menerima realitas ada kopi tidak hitam. Jika Anda masih berparadigma lama, Anda akan berpikir di luar kotak. Mungkin Anda akan menghasilkan kreasi kopi instan lengkap dengan gulanya, tetapi tetap berwarna hitam. Tapi pada paradigma baru, thinking in new boxes, berpikir dalam kotak-kotak baru, apabila Anda berhasil berparadigma baru, maka Anda akan berpikir dalam kotak-kotak baru. Mungkin Andalah orang pertama yang menciptakan kopi berwarna putih, white coffee, yang kini sedang menjadi tren. Jadi, kalau intinya realitasnya adalah kopi itu diminum, ya diseduh diminum. Nah, kalau think of the box, dia tidak merubah fakta bahwa kopi itu hitam dan minuman kopi, tapi mungkin dia akan membuat kreasi. Misalnya tadi kopi instan dengan gula. Yang tadinya kopi hanya kopi hitam, kemudian kita menambah gula sendiri, menyeduh dengan dengan takaran kopi sendiri yang kita tentukan sendiri. Think of the box dengan mengikuti perkembangan zaman dan masyarakat yang relatif mobilitasnya tinggi, dibuatlah kopi instan. Tapi kalau thinking in new boxes, dia bukan lagi mempertahankan kopi itu hitam, tapi dia membuat cara yang sama, tetap menyeduh kopi, minum kopi instan seperti yang sudah ada, tapi berpikir hal yang baru pada kotak yang baru, yaitu kopi berwarna putih. Ya, dengan segala benefit yang didapatkan atau kesehatan atau keuntungan meminum kopi white coffee dibandingkan kopi hitam biasa. Itu adalah contoh pergeseran paradigma, dan ini yang perlu dimiliki oleh pemimpin-pemimpin pedesaan untuk mendorong entrepreneur-entrepreneur yang ada di desa sebagai upaya untuk meningkatkan taraf hidup perekonomian lokal masyarakat. Terdapat 5 langkah berpikir dalam kotak-kotak yang baru secara step by step. Yang pertama adalah meragukan segala hal. Meragukan bahwa apa yang sudah ada saat ini adalah yang terbaik, bahwa meragukan bahwa sudah pakem, tidak bisa dirubah. Kemudian yang kedua adalah memeriksa kemungkinan. Jangan-jangan ada yang lebih baik. Jangan-jangan sebenarnya masyarakat sudah jenuh dengan kondisi yang ada. Jangan-jangan masyarakat menginginkan selera yang lain. Kemudian yang ketiga adalah mengeksplorasi semua ide. Mengobservasi, mencari tahu semua ide, bukan cuman memilih ide yang menurut kita mungkin, tapi mencoba untuk mengeksplorasi semua ide yang muncul. Kemudian memilih satu ide dan mengeksekusinya sebagai bisnis. Jadi setelah seluruh ide itu kita eksplorasi, baru kita memilih dan mengeksekusi. Jadi bukan memilih dulu baru mengeksplorasi, tapi mengeksplorasi dulu, baru memilih idenya dan langsung mengeksekusinya sebagai bisnis. Dan terakhir, tanpa ragu, terus melakukan evaluasi terhadap bisnis yang telah dipilih. Sukses atau tidak sukses, berhasil langsung atau belum, tetap harus selalu dilakukan proses evaluasi. Baik, berikut adalah topik kelembagaan dan pemimpin dalam pengembangan masyarakat pedesaan. Terima kasih atas perhatiannya, dan apabila ada yang ingin ditanyakan dapat disampaikan dan didiskusikan melalui WhatsApp group. Saya ucapkan terima kasih.